Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV Kepri, bersama saya Siska Ramalia. Pemirsa, Anda bersama program kami Dialog Khusus. Dialog Khusus akan menemani Anda selama 1 jam ke depan dengan bertemakan persiapan dan antisipasi korupsi Pilkada Kepri. Untuk itu, sesuai tema kita, persiapan dan antisipasi korupsi Pilkada Kepri, kami menghadirkan 3 orang narasumber kami. Yang pertama, yang di sebelah saya, pemirsa, langsung saja kita sapa bersama Ketua GMPK atau Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi, Bapak Rosyidi. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Apa kabar, sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya Pak, lagi masih seger-segernya ya? Masih segarnya. Masih seger-segernya. Baik pemirsa, kita beralih ke narasumber kita yang kedua, yaitu Bapak Kajari Bintan, Bapak Sigit Prabowo SHMH. Assalamualaikum Bapak. Apa kabar? Sehat? Sehat. Meski di pandemi ini kita tetap semangat semuanya ya. Alhamdulillah. Dan pemirsa, narasumber ketiga kami yaitu Ketua Bawaslu Bintan, Bapak Febri Adinata ST. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Sesuai suara-suaranya menyapa juga sehat dan segar. Baik Pak, meski masih di tengah pandemi COVID-19 yang belum berakhir, tapi alhamdulillah sudah mulai berkurang di wilayah Kepri dan wilayah-wilayah lainnya. Kemudian kita tetap melaksanakan, sejumlah wilayah tetap melaksanakan pemilihan umum kepala daerah masing-masing. Kemudian mungkin saya pertama ke Ketua Bawaslu dulu ya Pak Febri. Kapan sih sebenarnya di Bintan akan melaksanakan pemilihan umum? Baik, yang dapat saya jelaskan adalah pada beberapa waktu yang lalu, pada bulan Mei, kita telah mengetahui bersama bahwasanya telah dilaksanakan rapat dengar pendapat antara Komisi 2 DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri, KPU, Bawaslu, dan DKPP, bahwasanya tahapan Pilkada serentak tahun 2020 akan dilaksanakan hari pemungutan suaranya pada tanggal 9 Desember tahun 2020. Ya, sebelumnya memang Pilkada ini dijadwalkan pada bulan September, tetapi karena terjadi pandemi COVID-19 sehingga tahapan sempat dihentikan pada bulan Maret, tapi dilanjutkan kembali pada bulan Juni. Jadi hari pemungutan suara kita akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember tahun 2020. 9 Desember tahun 2020. Kalau untuk di wilayah Bintan, pemilihan umumnya untuk Bupati dan Gubernur. Gubernur ya. Baik, kita coba beralih ke Ketua GMPK. GMPK, Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi. Sebelum kita membahas tupoksi GMPK, kapan sih GMPK ini dibentuk Pak? Terima kasih Mbak Siska. GMPK ini dibentuk dari tingkat pusat. Dewan Pengurus Pusat itu sudah 6 tahun yang lalu. Hanya saja GMPK itu mempunyai DPD 132 DPD se-Indonesia. Dari Aceh sampai Papua. DPD GMPK Kepri itu berdiri 1 tahun yang lalu. Yang juga waktu itu acara pelantikannya dihadiri Forkopimda, termasuk Pak Kajari juga waktu itu. Jadi GMPK, kehadiran GMPK di Kepri ini dalam rangka pengawasan membantu APH dalam konteks penanganan korupsi. Apa itu dalam bentuk pencegahan, penangkalan maupun pelaporan tentang praktek korupsi itu sendiri. Nah, apa konteksnya dalam pilkada GMPK itu? Karena ini adalah masyarakat. Kalau kita membaca tema tadi, ya, di situ ada antisipasi praktek korupsi. Nah, kalau sudah bicara antisipasi, artinya pasti punya potensi. Jadi ada potensi praktek untuk melakukan korupsi itu sendiri. Nah, yang dilakukan oleh GMPK itu katakanlah GMPK itu adalah organisasi kemasyarakatan. Jadi fungsi pengawasan dalam bentuk pencegahan, penangkalan maupun pelaporan itu tadi yang bekerja sama dengan APH
partner terdekatnya sebenarnya APH. Nah, dalam hal ini kalau konteks pilkada tuh partner terdekatnya itu Panwaslu atau sekarang disebut juga Banwaslu. Nah, karena sifatnya sama-sama pengawasan. Kita kalau bicara korupsi, kata yang tidak asing lagi sebenarnya di telinga kita korupsi ini. Di mana-mana kita mendengar bahasa itu, kalimat itu, pemahaman masyarakat terhadap korupsi itu, persepsi itu ada 3 tentang korupsi itu. Pertama, kebutuhan. Nah, yang kedua, salah cara pengelolaan. Yang ketiga, kejahatan luar biasa. Nah, GMPK mengambil poin ketiga ini. Dia setuju dengan kejahatan yang luar biasa. Kenapa korupsi itu terjadi? Tentu ada sebab. Sebab itu bisa saja dengan kebutuhan yang tinggi, keserakahan, gaya hidup yang berlebihan. Itulah penyebab terjadinya korupsi. Kenapa itu bisa terjadi? Juga ada 3. Nah, pertama, niat. Kedua, kesempatan. Yang ketiga, kemampuan untuk melakukan korupsi itu sendiri. Ya. Kalau 3-3 ini Anda punya, Anda bisa melakukan korupsi. Tapi ingat, jaksa juga tidak tidur. Ya, jadi 3-3 ini harus dipunyai. Terus cara mengantisipasi, tentu dengan memberikan pemahaman yang jelas begitu bahayanya korupsi itu kepada masyarakat. Tidak semua masyarakat itu paham bagaimana dia bisa mengantisipasi korupsi itu, sementara masyarakat itu sendiri tidak paham. Nah, dalam konteks pilkada, apa ada praktek-praktek korupsi? Oh, banyak sekali. Kalau tidak difungsikan pengawasan masyarakat dalam konteks pengawasan dititik beratkan pada penyelenggara pilkada itu sendiri, katakanlah pemilu, penyelenggara itu adalah pemilu, sudah itu pemilih, peserta pemilu itu sendiri. Nah, ini kan peran masyarakat memang harus proaktif dalam melakukan pengawasan ini. Oleh sebab itu GMPK ingin membantu dalam pencegahan penangkalan praktek-praktek korupsi. Sebagai perwakilan dari masyarakat secara langsung. Dari masyarakat secara Baik, langsung. Bapak, terima kasih. Kita beralih ke Bapak Kajari Bintan, Bapak Sigit Prabowo SHMH. Pak, sejauh ini di persiapan Pilkada Bintan, apa sih tugas dan tupoksi dari Kejari Bintan? Di Pilkada tahun ini, tugas kami dari Kejaksaan Negeri Bintan khususnya itu memberikan support terhadap Bawaslu. Kami selaku APH mensupport, di mana sudah dalam sentra Gakumdu kita membentuk suatu tim untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya Pilkada tahun 2020 ini khusus di Bintan. Sebelum Pilkada, saat Pilkada maupun setelah Pilkada. Karena setiap kegiatan yang dilaksanakan dalam perhelatan Pilkada serentak tahun ini tentunya banyak hal-hal yang harus kita antisipasi terkait misalnya politik uang dan segala macam, terus memanfaatkan atau memberdayakan aparat ASN dan segala macam, karena ini khususnya di Bintan ini kan sangat rawan terhadap hal yang seperti itu. Maka kita bersinergi dengan Bawaslu, dengan Polri, di situ juga ada untuk melakukan pengawasan. Tentunya Bawaslu lebih paham mengenai apa saja yang harus dipersiapkan di dalam hal pengawasan itu. Mungkin nanti akan dibentuk pemantau ya, di pemantau pemilu, baik itu sebelum, saat maupun setelahnya. Dan kita selalu bersinergi antara kami dengan Polri, dengan Bawaslu, apakah kira-kira yang bisa kami tampung, laporan-laporan yang bisa kami tampung untuk kita tindak lanjuti dalam hal penegakan hukumnya. Karena memang perintah Pak Jaksa Agung, ASN di sini untuk netral, tidak memihak, tidak mendukung baik itu secara tersurat maupun secara tersirat ya. Karena kita ASN ini harus netral, tidak ada keberpihakan salah satu kontestan yang nanti bertarung dalam pilkada serentak tahun ini.
Berarti sejauh ini 3 narasumber saya ini sebenarnya sudah saling bertemu ya di belakang layar ya, sudah saling berkoordinasi. Sejauh ini koordinasinya bentuknya seperti apa, Pak Kajari? Gimana? Koordinasinya sejauh ini bentuknya seperti apa? Koordinasinya kami kebetulan Bapak Febri bersama tim dari Bawaslu datang bertandang ke kami meminta kesediaan untuk menjadi pengarah atau menjadi anggota dalam hal pengawasan pemilu. Nah, saya baca anggotanya di situ ada Polres Bintan juga ada sebagai pengawas. Terus dari inspektorat juga ada, dari beliaunya juga ada. Nah, nanti kita secara berkala ya Pak ya, kita berkala kita berkumpul untuk membahas temuan-temuan yang didapat dari pemantau pemilu. Nah, laporan masyarakat ini kan penting sebagai social control, di mana peranan masyarakat melaporkan kepada kami untuk kami tindak lanjuti. Tanpa peranan masyarakat sebagai social control, maka pengawasan itu tidak mungkin akan bisa berjalan. Terus terang, sumber daya manusia kami terbatas dengan jumlah wilayah Bintan yang ratusan ribu kilometer persegi. Ini cukup luas ya Mbak ya, jadi tidak mungkin kita dengan 36 desa, 15 kelurahan, 10 kecamatan kita bisa menempatkan sumber daya manusia satu-satu, tidak mungkin. Untuk itu maka keterlibatan dan kerjasama masyarakat sebagai kontrol sosial sangat dibutuhkan dalam hal pengawasan pemilu. Baik Bapak, terima kasih. Bapak-bapak mohon maaf sebelumnya kita jeda sesaat boleh ya Pak? Baik Pak, terima kasih. Baik pemirsa, kita jeda sesaat. Usai jeda kembali lagi bersama kami di Dialog Khusus. Memberikan informasi langsung dari narasumber terpercaya. Berbicara secara fakta dan akurat. Para narasumber yang ahli di bidangnya. Mengupas tuntas permasalahan yang terjadi. Memberikan solusi dan informasi di setiap pertemuan. Berbagai tema menarik seputar Kepulauan Riau dikemas secara hangat dalam Bincang Cerdas hanya di TV Kepri. Hai adik-adik, di sini tempatnya. Kalian bisa bernyanyi dan menari. Bermain dan belajar bersama. Juga menggambar serta mewarnai bersama. Jangan lupa ya, saksikan terus Bintang Kecil hanya di TV Kepri. Memberikan informasi secara akurat dan mudah dipahami. Mengabarkan secara langsung dari sumbernya. Dirangkum secara mendidik. Seputar Kepulauan Riau. Kita saksikan kabar Kepri selengkapnya. Menyampaikan kabar seputar Kepri. Kabar Kepri hanya di TV Kepri. Rangkuman berita terhangat dalam sepekan. Kepri Sepekan kembali hadir temani akhir pekan Anda. Memberikan informasi yang aktual dan terpercaya. Kepri Sepekan hanya di TV Kepri. Menampilkan budaya Kepulauan Riau dari kesenian maupun adat istiadat. Jadikan budaya Kepulauan Riau sebagai bunda tanah Melayu. Menggali khazanah Melayu di Kepulauan Riau. Melestarikan ragam kebudayaan Melayu. Kultur hanya di TV Kepri. Info-info terkini di berbagai belahan dunia dikemas untuk kamu-kamu yang ingin tahu. MTM hadir di setiap hari hanya di TV Kepri. Mencerdaskan dan membentuk generasi bangsa. Menampilkan kreativitas dan keunggulan di bidang seni. Mengulas prestasi seputar bidang akademik dan non-akademik. Kerja dengan ikhlas, berprestasi maupun dari segi perilakunya. Profil pendidikan hanya di TV Kepri. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang dunia kesehatan.
mengajak masyarakat untuk menjaga pola hidup sehat. Semua dikemas secara mendidik dan informatif dalam Salam Sehat Kepri hanya di TV Kepri. Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya Siska Ramalia dan bersama 3 orang narasumber kami, yaitu Bapak Kajari Bintan, Ketua GMPK dan Ketua Bawaslu Bintan. Kita lanjutkan ya Pak, maaf tadi sedikit terjeda. Saya di segmen kedua ini mau pertama kali ke Pak Febri dulu deh. Pak Febri, tadi sudah disampaikan oleh Ketua BMPK bahwa salah satu persiapannya itu mengawasi perwakilan lah dari masyarakat Kepri untuk pilkada ini. Kemudian Bapak Kajari Bintan juga sudah menyampaikan bahwa dari Kajari membentuk satu tim untuk pengawasan pilkada. Nah, bagaimana persiapan Bawaslu sendiri untuk pilkada ini? Baik, terima kasih Mbak Siska. Untuk persiapan pelaksanaan pilkada, pertama kita lihat juga dari kesediaan anggaran untuk pilkada ya. Jadi di pilkada Kabupaten Bintan ini kemarin pada beberapa waktu yang lalu pada tahun 2019 kita telah menandatangani NPHD bersama pemerintah daerah. Di pemerintah daerah mengalokasikan anggaran NPHD untuk penyelenggara pemilu, khususnya kepada Bawaslu dan KPU, untuk dalam rangka mempersiapkan segala sesuatunya dalam pelaksanaan pilkada. Di sini juga perlu saya sampaikan bahwasanya Bawaslu Kabupaten Bintan mendapatkan anggaran hibah itu sebesar 6.750.000.000. Jadi anggaran itu yang akan kita gunakan dalam rangka pelaksanaan pilkada tahun 2020, dan anggaran itu juga kemarin kita rasionalisasikan karena pada bulan Maret terjadi penghentian tahapan dan dilanjutkan tahapan itu untuk pilkada di bulan Desember. Ada hal-hal yang perlu dipersiapkan seperti alat pelindung diri. Benar, ya, di tengah karena di masa pandemi ini kita memerlukan jadi suatu kebutuhan lah, alat pelindung diri ini sekarang menjadi suatu kebutuhan dalam menjalankan tugas kita di lapangan agar terhindar dari penyebaran virus COVID-19. Dan kami Bawaslu Kabupaten Bintan alhamdulillah tidak meminta tambahan anggaran kepada pemerintah daerah, tapi kami melakukan rasionalisasi penyesuaian terhadap anggaran yang sudah diberikan untuk kebutuhan APD di seluruh jajaran kami. Jadi nanti anggaran APD itu akan kita berikan kepada Panwas di tingkat kecamatan, Panwas kelurahan desa, dan Panwas TPS nantinya. Selain kesiapan terkait dengan anggaran, kami juga melaksanakan supervisi pembinaan kepada jajaran pengawas kita di lapangan, di kecamatan, dengan memberikan pemahaman dan materi berkaitan dengan pengawasan. Jadi pengawasan terhadap pelaksanaan pilkada, penanganan terhadap pelanggaran. Tadi mungkin disinggung sedikit dari Pak Kajari bahwasanya kita telah membentuk sentra Gakumdu yang di dalamnya ada dari unsur kejaksaan, kepolisian, dan Bawaslu itu sendiri dalam rangka melakukan pengawasan dan penindakan terhadap dugaan pelanggaran tindak pidana. Jadi yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana itu akan dilakukan atau ditindaklanjuti oleh sentra Gakumdu di Kabupaten Bintan. Dan lain daripada itu kita juga akan terus melakukan pengawasan melekat kepada seluruh tahapan, kepada peserta pemilu, dan setiap tahapan itu akan dilaksanakan nantinya pada tanggal 15 Juli ini coklit yang terdekat. Kita akan melakukan pengawasan melekat apakah prosedur tata cara yang dilakukan oleh penyelenggara dalam hal KPU mendata pemilih itu sudah sesuai dengan aturan atau belum. Nah, ini yang kita akan lakukan pengawasan. Begitu juga tadi disinggung Pak Kajari tentang netralitas ASN. Ya, jadi kita melakukan pengawasan terhadap netralitas ASN bukan hanya yang secara langsung di lapangan, tetapi juga di media sosial. Jadi media sosial, berita online, itu kita juga lakukan pengawasan. Dalam awal-awal tahun yang lalu kita telah menindaklanjuti pelanggaran netralitas ASN di Kabupaten Bintan
dan kita telah teruskan kepada Bupati Kabupaten Bintan untuk dapat ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mungkin itu. Kalau untuk Bintan ini akan ada pencalonan ini gubernur dan bupati beserta wakil bupati Bintan. Syarat umum sebagai calon. Ya, kalau terkait dengan syarat umum, pertama untuk umur saja, untuk bupati itu minimal berumur 30 tahun. Nah, untuk wakil minimal berumur 25 tahun. Syarat-syarat lain, ijazah itu minimal SLTA sederajat, ya. Ada juga sehat jasmani dan rohani, juga ada surat keterangan dari pengadilan yang menyatakan yang bersangkutan tidak pernah dipidana, ya, tidak pernah dipidana, itu dikeluarkan dari pengadilan. Atau ketika calon yang merupakan mantan terpidana, dia juga harus menyampaikan pengumuman ke publik bahwasanya yang bersangkutan mantan terpidana. Ya, jadi tetap walaupun tidak terpidana ataupun mantan terpidana, tapi ketentuan mantan terpidana ini harus selesai 5 tahun menjalani. Jadi setelah selesai menjalani hukuman 5 tahun berikut, jangka waktunya 5 tahun baru boleh mencalonkan. Ya, itu syarat umum saja, dan nanti prosesnya juga nanti kelengkapan akan dilakukan oleh teman-teman KPU. Bawaslu akan mengawasi melekat terhadap syarat calon. Pertama, keabsahannya, kedua, keterpenuhan syarat itu apakah lengkap. Nah, ini yang perlu kita pastikan agar tidak terjadinya pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh teman-teman KPU. Mungkin itu. Kalau salah satu tadi Pak, pelanggaran administrasi, tadi salah satu syaratnya pendidikan terakhir itu SLTA sederajat. Tapi kadang-terkadang kita melihat tiba-tiba ada yang mengambil titel sarjana sekian, itu adakah pengawasan lagi Pak? Ya, untuk minimal tadi ya, tamatannya itu adalah SLTA sederajat, tapi bisa di atas itu, misalnya S1, S2, S3. Untuk memastikan apakah syarat yang disampaikan itu sah ataupun lengkap, kita nanti akan melakukan verifikasi faktualnya terhadap dukungan atau persyaratan yang disampaikan. Biasanya pada saat verifikasi itu kita memastikan ke daerah asal sekolah yang mengeluarkan ijazah. Apakah benar ini ijazah yang calon dikeluarkan oleh lembaga pendidikan tersebut, ya, ataupun sekolah ataupun kampus tersebut. Nah, kita minta keterangan dari pihak kampus. Nah, itu tetap dilakukan verifikasinya, ya, dan kita mendampingi KPU dalam melakukan pengawasannya. Sejauh ini Pak, bagaimana alur pendaftaran calon kepala daerah untuk di Bintan? Ya, kalau untuk alur ini sebenarnya lebih tepatnya memang yang menyampaikan adalah KPU, tetapi kami sampaikan secara gambaran umum bahwasanya pendaftaran calon itu akan dilakukan pada tanggal 4 sampai dengan 6 September, ya, dan range waktunya itu di bulan September. Jadi ada nanti pendaftaran calon, nanti juga ada penelitian berkas yang tadi saya sampaikan sebelumnya. Kita akan teliti berkas tersebut, apakah sudah lengkap, apakah sah, ya, apakah legalisir yang disampaikan itu asli atau tidak. Nah, ini perlu kita pastikan semua. Jadi persyaratan pendukung lainnya, nanti setelah itu akan kita lakukan juga, biasanya teman-teman KPU akan menjadwalkan untuk tes kesehatan. Tes kesehatan kepada calon. Kita nanti ketika ada kekurangan persyaratan, ada masa perbaikan yang dapat diberikan kepada calon untuk dilakukan perbaikan, dan penetapan itu akan dilakukan pada tanggal 23 September. Ya, 23 September 2020 itu sudah penetapan ketika calon yang mendaftar sudah memenuhi persyaratan dan akan ditetapkan sebagai calon untuk berikutnya masuk masa kampanye. Jadi penetapannya pada tanggal 23 September dan kita pilkadanya pada tanggal 9 Desember 2020. Baik Bapak Kajari, kan tadi Bapak sempat menyampaikan dari Kajari membentuk tim khusus. Dari tim khusus itu di mana titik pengawasan pilkada Bintannya? Di dalam tim tersebut yang menggabung dengan Bawaslu, ya, kami melibatkan Kasipidum dengan Kasintel, di mana terkait pelanggaran pemilu yang ditangani oleh penegak hukum dari kepolisian tentunya, yang tentunya akan bermuara pada kami kejaksaan yang akan menyidangkan ke pengadilan negeri itu dalam lingkup tindak pidana umum. Jadi kami melibatkan Kasipidum dan Kasintel. Kenapa demikian? Karena tadi yang sudah saya jelaskan bahwa ranah pelanggaran pemilu itu ada di pidana umum. Sementara kalau andai kata ada laporan mengenai
politik uang segala macam mungkin nanti lain lagi. Kita mengarahnya ke mungkin di Pitsus. Nah, jadi Intel di sini berfungsi untuk deteksi awal ya, deteksi dini. Jikalau memang ada hal-hal atau gejala-gejala yang tidak diinginkan, beliau akan melapor ke saya. Demikian juga kepada Bawaslu, karena dalam satu tim itu ada Bawaslu, ada kami dengan ada kepolisian. Dan secara berkala kita kumpul, kita melaporkan apa yang ditemukan di lapangan. Demikian. Nah, terus juga tadi ada juga jaksa-jaksa yang lain, andai kata nanti ini ada pelanggaran yang yang ditangani oleh kepolisian, maka kami akan bentuk tersendiri JPU-nya. Kira-kira nanti siapa yang akan menangani perkara tersebut. Tentunya akan dikendalikan oleh Kasipidum di sini. Kalau melalui tahapannya Pak, mungkin apa tahapan pencalonan, apa mungkin kampanye, itu semua tetap didampingi oleh Kejari? Untuk hal yang bersifat pelanggaran dan kejahatan saja, nah, ya pidana aja. Namun di luar itu ranahnya Bawaslu dan KPU. Ya. Sejauh ini Pak, sudahkah ada yang calon-calon yang melakukan kampanye kecil mungkin? Ya, kalau kita melihat apa yang sekarang terjadi di hampir seluruh kabupaten kota ya, karena ini mendekati masa pilkada, secara tersirat mungkin ya kita ketahui bahwasanya sudah mulai ada kampanye-kampanye yang dilakukan oleh bakal calon ya, walaupun saat ini mereka belum mendaftarkan dirinya, tetapi kami tetap melakukan pengawasan terhadap proses sebelum masuknya tahapan pencalonan. Contoh misalnya, kita ketahui pada masa pandemi ini telah terjadi ataupun telah diberikan bantuan oleh pemerintah daerah, khususnya dalam penyaluran, apakah dalam bentuk bantuan langsung tunai, apakah sembako. Nah, ini tetap kita lakukan pengawasannya untuk memastikan bahwasanya bantuan yang dari pemerintah tersebut yang disalurkan kepada masyarakat tidak ada kaitannya dengan pilkada. Oke, baik Bapak, kita jeda sesaat ya Pak ya, berarti tetap ada pengawasan mulai dari bahkan sebelum pendaftaran calonnya ya. Baik pemirsa TV Kepri, kita jeda sesaat. Usai jeda kembali lagi bersama saya Siska Ramalia di Dialog Khusus. Memberikan informasi langsung dari narasumber terpercaya. Berbicara secara fakta dan akurat. Para narasumber yang ahli di bidangnya. Mengupas tuntas permasalahan yang terjadi. Memberikan solusi dan informasi di setiap pertemuan. Berbagai tema menarik seputar Kepulauan Riau dikemas secara hangat dalam Bincang Cerdas hanya di TV Kepri. Hai adik-adik, di sini tempatnya. Kalian bisa bernyanyi dan menari. Bermain dan belajar bersama. Juga menggambar serta mewarnai bersama. Jangan lupa ya, saksikan terus Bintang Kecil hanya di TV Kepri. Memberikan informasi secara akurat dan mudah dipahami. Mengabarkan secara langsung dari sumbernya. Dirangkum secara mendidik seputar Kepulauan Riau. Kita saksikan Kabar Kepri selengkapnya. Menyampaikan kabar seputar Kepri. Kabar Kepri hanya di TV Kepri. Rangkuman berita terhangat dalam sepekan. Kepri Sepekan kembali hadir temani akhir pekan Anda. Memberikan informasi yang aktual dan terpercaya. Kepri Sepekan hanya di TV Kepri. Menampilkan budaya Kepulauan Riau dari kesenian maupun adat istiadat. Jadikan budaya Kepulauan Riau sebagai bunda tanah Melayu. Menggali khazanah Melayu di Kepulauan Riau. Melestarikan ragam kebudayaan Melayu. Kultur hanya di TV Kepri.
Info-info terkini di berbagai belahan dunia dikemas untuk kamu-kamu yang ingin tahu. MTM hadir di setiap hari hanya di TV Kepri. Mencerdaskan dan membentuk generasi bangsa, menampilkan kreativitas dan keunggulan di bidang seni, mengulas prestasi seputar bidang akademik dan non-akademik, Kerja dengan ikhlas, berprestasi maupun dari segi perilakunya. profil pendidikan hanya di TV Kepri. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang dunia kesehatan, mengajak masyarakat untuk menjaga pola hidup sehat. Semua dikemas secara mendidik dan informatif dalam Salam Sehat Kepri hanya di TV Kepri. Baik pemirsa TV Kepri, kembali lagi bersama kami di Dialog Khusus dengan tema persiapan dan antisipasi korupsi Pilkada Kepri. Di segmen ketiga ini saya mau menyapa Bapak Ketua GMPK dulu, Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi, Bapak Rosyidi. Ya. Masih on Pak? On masih. Masih on. Semangat Pak, terus. Semangat terus, benar sekali. Di awal tadi Bapak sempat menyampaikan bahwa GMPK Provinsi Kepri terbentuk 1 tahun yang lalu. Kemudian kalau untuk di wilayah Indonesia sendiri sudah terbentuk 6 tahun yang lalu dengan total 132 DPD ya Pak ya? Se-Indonesia. Se-Indonesia. Selain di Kepri sendiri, selain memerangi sekarang membantu pengawasan pemilu, hal-hal apa yang sudah dilakukan oleh GMPK yang lainnya? Sebenarnya GMPK itu bukan saja melakukan pengawasan. Benar. Fungsinya juga di situ tuh ada sosialisasi penyuluhan anti korupsi. Dan beberapa yang kita lakukan itu berupa seminar, lokakarya dengan mengajak unsur-unsur, katakanlah itu APH. Dulu Pak Kajari pernah kita ajak untuk seminar pembahasan dana desa ya Pak ya. Nah, jadi bukan saja di pengawasannya. Jadi sosialisasi penyuluhan tentang anti korupsi itulah yang secara kontinu yang kita lakukan ke masyarakat. Dan bukan saja di tingkat masyarakat, birokrasi juga pemahaman tentang korupsi itu sendiri. Ya, kan banyak juga di tingkat birokrasi itu orang kita nih salah berpikir. Salah cara menyikapi. Nah, dia mungkin saja menganggap korupsi itu bagian dari rezeki. Itu kan mindset sudah salah. Merubah pola pikiran seperti ini juga tidak mudah. Nah, jadi menyangkut kebutuhan itu tadi mungkin keserakahan itu tadi, kita berusaha memberikan pemahaman yang benar-benar bahwa hal yang seperti itu katakanlah korupsi itu adalah termasuk kejahatan yang luar biasa. Kejahatan yang luar biasa. Jadi Poin ketiga tadi ya Pak ya. Kita sama-sama menghindari praktek hal yang seperti itu. Nah, dalam konteks pilkada, praktek seperti ini, satu penyelenggara pemilu itu sendiri itu rawan, katakanlah KPU. Baik dalam pengadaan barang dan jasa, tata cara dan pengelolaan barang itu sendiri, pendistribusian dalam penyusunan harga barang itu sendiri. Konteksnya banyak sekali aturannya. Nah, dan ini kalau pengawasan ini dititik keberatkan saja kepada Bawaslu, APH katakanlah Gakumdu itu yang dibentuk tim yang ada 3 institusi di dalam itu, mereka tidak cukup. Nah, personel terbatas, wilayah yang luas seperti yang disampaikan Pak Kajari itu tadi, kita tidak bisa menyandarkan diri ke mereka-mereka ini. Nah, peran serta kita di mana? Tentu dengan batas-batas tupoksi masyarakat itu sampai di mana. Nah, jadi tidak menyeberang seperti mengambil alih wilayah penyidik, katakan APH wilayah Bawaslu. Nah, tidak. Jadi ada batas-batasan itu.
Karena apa? Apalagi sekarang yang rawan itu kalau kita melihat tuh incumbent petahana yang mau maju lagi. Di peserta pemilu seperti ini, incumbent tuh bisa memanfaatkan fasilitas negara, mempengaruhi bawahannya untuk tujuan-tujuan tertentu. Artinya kita harus bisa memproteksi itu, mendeteksi itu, sehingga kita baru bisa melakukan pencegahan atau penangkalannya. Kalau sudah terjadi juga, mau tidak mau kita harus membuat pelaporan, itulah yang terakhir. Tugas GMPK baik itu ke Bawaslu-nya, ke APH-nya yang memang harus diproses secara hukum. Saya tertarik yang dibilang Pak Febri tadi masalah salah satu administrasi calon bagaimana ada calon mantan narapidana. Pak Febri mengatakan itu boleh saja, hanya saja ada aturan yang mengatur batas waktu 5 tahun. 5 tahun. Nah, dan saya menariknya sebenarnya bukan di situ. Kalau petahana calon ini harus mengumumkan kepada publik Pak Febri bahwa dia itu mantan terpidana, koruptor, bahwa itu adalah pernah melakukan korupsi. Ini saya rasakan berat sekali nih. Apalagi dalam konteks kita nih berada di daerah Melayu ya Pak Kajari. Jadi rasa mengatakan diri itu kurang baik, itu kan berat sekali nih. Seandainya itu tidak dilakukan oleh calon itu sendiri, tentu ada sanksi karena itu merupakan syarat untuk wajib untuk mengikuti itu. Nah, jadi dalam hal ini Bawaslu selektif lah dalam melihat hal-hal semacam ini. Jadi kita organisasi masyarakat itu ikut mendorong kerjanya Bawaslu, APH dalam rangka mensukseskan pilkada jujur bersih dari korupsi. Jujur bersih dari korupsi. Bagaimana Pak Febri, mungkin ada mau tanggapan terkait statement dari Pak Rosidi? Ya, betul apa yang disampaikan, bahwasanya sulit sekali ketika calon itu mantan terpidana harus mengumumkan. Ya, istilahnya mengumumkan apa yang terjadi pada dirinya, itu hal yang tidak baik sebenarnya. Tetapi undang-undang mengatur hal itu agar mantan terpidana yang ingin mencalonkan diri setelah 5 tahun selesai melaksanakan masa terpidananya, dia wajib mengumumkan. Dan itu dapat disampaikan pertama apakah dalam bentuk spanduk baliho ya di daerah tersebut, di daerah yang dia akan mengikuti pemilihan, menyampaikan ke media online, pemberitaan-pemberitaan online atau surat kabar, bahkan juga bisa disampaikan di media sosial agar masyarakat mengetahui. Jadi intinya dari hal itu adalah agar masyarakat mengetahui dan tidak ada yang ditutup-tutupi terhadap calon itu sendiri. Ketika dia mantan terpidana, masyarakat juga harus bisa menilai apakah mantan terpidana yang mengikuti ini pantas untuk melanjutkan atau justru tidak. Itu kembali lagi kepada masyarakat. Tetapi intinya tidak ada yang ditutupi untuk seluruh calon, apalagi yang terkait dengan masalah mantan terpidana, mungkin itu. Intinya dia sudah mengikuti syarat wajib pencalonan. Dia sudah menjalankan masa ininya. Benar sekali. Kalau saya tertariknya seperti ini Pak, tindakan pidana ini kan bermacam-macam Pak. Ya. Apakah dari Bawaslu ini tidak ada syarat khusus, misalnya tindakan pidana yang begini dan itu masih boleh ikut, tapi yang sesuatu yang khusus mungkin tidak boleh ikut, atau bagaimana? Kalau di aturan dia tidak dibatasi, karena memang kemarin sempat diatur sebelumnya bahwasanya ada ketentuan pidana yang memang tidak usulan yang tidak boleh mengikuti. Tapi akhirnya putusan MK itu memang menyatakan seluruh mantan terpidana itu boleh mengikuti dengan ketentuan syarat tadi. Harus mengumumkan dan selesai menjalani masa hukuman setelahnya adalah 5 tahun. Jadi tetap boleh mengikuti, tidak ada larangan, tidak ada hambatan, yang penting persyaratannya dilengkapi. Apapun tindakan pidananya boleh mengikuti setelah menjalani masa 5 tahun. Betul. Dan tetap mengikuti peraturan wajib mengumumkan bahwa beliau mantan terpidana. Baik, selanjutnya kita beralih ke Bapak Kajari Bintan, Bapak Sigit Prabowo. Pak, yang kita tahu Kejari Bintan ini meluncurkan proyek Pitsus Siaga. Proyek Pitsus Siaga, apa tujuan dan bagaimana cara penerapan aplikasi tersebut? Aplikasi Pitsus Siaga itu, jadi dalam masa pandemik COVID-19 ini kita kan tidak mungkin yang jauh datang atau bertatap muka. Maka dengan adanya Pitsus Siaga itu masyarakat tuh bisa langsung
menggunakan aplikasi tersebut mengenai laporan apa yang dia dapatkan di lapangan secara tertulis maupun lewat telepon. Nanti kami akan menindaklanjuti dengan membalas SMS atau WA atau telepon dari yang bersangkutan mengenai temuan-temuan apa yang didapat di lapangan yang atas laporan masyarakat tadi. Nah, gitu. Sejauh ini sudah hal berjalan? ini terkait masih belum. Jadi ini masih proses pembuatan karena seluruh Indonesia banyak yang membuat seperti itu dan kita antri untuk dilayani pembuatan aplikasi tersebut. Nanti ini Kasipitsus yang punya proyek karena ini memang tugas dari kami yang merupakan program dari Kejaksaan RI untuk membuat aplikasi ini. Khususnya karena pandemi COVID-19 ini yang harus kita terapkan yang hal seperti itu. Mengurangi social distancing. Mengurangi perkerumun, tatap muka begitu. Jadi lebih baik begitu aja. Selain itu kenapa berbentuknya aplikasi Pak? Tidak berbentuk mungkin WA atau call center? Kenapa berbentuk aplikasi? Ini kan lebih fokus kepada pitsusnya. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan temuan-temuan yang di lapangan. Misalnya temuan dugaan tindak pidana korupsi, di situ kan lebih komplit menunya yang akan dilaporkan, mungkin mengenai menu apa yang di situ ada menu pelanggaran, ada kejahatan, ada mengenai kerugian keuangan negara, bisa di situ juga ada yang berkaitan dengan dana desa atau yang berkaitan dengan anggaran proyek OPD yang bersangkutan, bisa kita langsung di situ punya aplikasi khusus. Jadi fokus di situ. Fokus berarti untuk dari masyarakat untuk langsung melaporkan ke pihak Kejari gitu ya Pak ya, melalui aplikasi Pitsus Siaga ini. Ya. Baik Bapak, kita jeda sesaat ya. Maaf ya Pak, kita jeda kembali biar agak rileks sedikit. Bapaknya juga bisa minum-minum dulu. Silakan minum dulu Bapak. Baik pemirsa TV Kepri, kita jeda sesaat. Usai jeda kembali lagi bersama saya Siska Ramalia di Dialog Khusus. Memberikan informasi langsung dari narasumber terpercaya, berbicara secara fakta dan akurat, para narasumber yang ahli di bidangnya, mengupas tuntas permasalahan yang terjadi, memberikan solusi dan informasi di setiap pertemuan. Berbagai tema menarik seputar Kepulauan Riau dikemas secara hangat dalam Bincang Cerdas hanya di TV Kepri. Adik-adik, di sini tempatnya. Kalian bisa bernyanyi dan menari. Bermain dan belajar bersama. Juga menggambar serta mewarnai bersama. Jangan lupa ya, saksikan terus Bintang Kecil hanya di TV Kepri. Memberikan informasi secara akurat dan mudah dipahami. Mengabarkan secara langsung dari sumbernya. Dirangkum secara mendidik seputar Kepulauan Riau. Kita saksikan kabar Kepri selengkapnya. Menyampaikan kabar seputar Kepri. Kabar Kepri hanya di TV Kepri. Rangkuman berita terhangat dalam sepekan. Kepri Sepekan kembali hadir temani akhir pekan Anda. Memberikan informasi yang aktual dan terpercaya. Kepri Sepekan hanya di TV Kepri. Menampilkan budaya Kepulauan Riau dari kesenian maupun adat istiadat. Jadikan budaya Kepulauan Riau sebagai bunda tanah Melayu. Menggali khazanah Melayu di Kepulauan Riau. Melestarikan ragam kebudayaan Melayu. Kultur hanya di TV Kepri. Info-info terkini di berbagai belahan dunia dikemas untuk kamu-kamu yang ingin tahu. MTM hadir di setiap hari hanya di TV Kepri. Mencerdaskan dan membentuk generasi bangsa. 6
menampilkan kreativitas dan keunggulan di bidang seni. Mengulas prestasi seputar bidang akademik dan non-akademik, Kerja dengan ikhlas, berprestasi maupun dari segi perilakunya. profil pendidikan hanya di TV Kepri. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang dunia kesehatan. Mengajak masyarakat untuk menjaga pola hidup sehat. Semua dikemas secara mendidik dan informatif dalam Salam Sehat Kepri hanya di TV Kepri. Baik pemirsa TV Kepri, kembali lagi bersama kami di dialog khusus dengan 3 orang narasumber kami, yaitu Kajari Bintan, Ketua GMPK dan Ketua Bawaslu Bintan. Baik Pak Febri, di tengah pandemi kita bagaimana persiapan Bawaslu untuk mengawasi pilkada di tengah pandemi ini? Mungkin pada proses pilkada nanti penerapan apa yang dilakukan untuk pencegahan pandemi juga? Baik, terima kasih Mbak Siska. Bahwasanya untuk pelaksanaan pilkada tahun 2020 ini, persiapan kita pertama adalah penerapan protokol kesehatan dalam menjalankan tugas pengawasan ya, dan memastikan juga penyelenggara, dalam hal ini KPU dan jajaran, menerapkan protokol kesehatan. Karena protokol kesehatan ini menjadi syarat mutlak sekarang. Syarat mutlak, ya, benar. Syarat mutlak, dan itu juga diatur di dalam Perpu nomor 2 tahun 2020 tentang lanjutan pilkada, dan juga di peraturan KPU itu dijadikan syarat mutlak bahwasanya penyelenggara tetap wajib menggunakan alat pelindung diri dalam menjalankan tugasnya dalam mencegah penyebaran COVID. Nah, ini menjadi pertama titik awal kita melakukan pengawasan. Apakah itu digunakan? Begitu juga nanti pada saat kampanye, peserta pemilu maupun masyarakat yang hadir dalam kegiatan kampanye, apakah tatap muka ataupun dilakukan kegiatan kampanye secara door to door, tetap harus menggunakan APD, ya, alat pelindung diri itu tahap awal lah yang perlu kita pastikan. Ya, selanjutnya mungkin persiapan kita adalah memberikan pembinaan kepada jajaran kita, ya, baik itu melalui kegiatan bimbingan teknis, rapat koordinasi, begitu juga dengan stakeholder. Tadi juga mungkin disinggung bahwasanya kita tetap akan melibatkan stakeholder, tokoh masyarakat, tokoh agama, RT RW, agar masyarakat ya untuk bersama-sama berpartisipasi melakukan pengawasan. Jadi kita itu ada program juga pengawasan partisipasi, ya, itu melibatkan saat ini kita sudah MOU kerjasama dengan kampus Stein Abdurrahman dan juga Pramuka yang ada di Bintan untuk nantinya kita melakukan pengawasan partisipatif terhadap pelaksanaan pilkada. Ke depan kita akan gandeng juga beberapa organisasi-organisasi, ya, kita akan libatkan, dan kita juga dari Bawaslu RI telah membentuk relawan pengawas pemilu partisipatif, dan ini ada di Kabupaten Bintan, dan nantinya mereka akan menjalankan tugasnya melakukan pengawasan pemantauan dan melaporkan kepada kami Bawaslu jika ada menemukan dugaan pelanggaran. Jadi kita fokus ke seluruh tahapan, kita lakukan pengawasan melekat, ya, tanpa terkecuali. Jadi tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Selain Bawaslu juga memantau mungkin penyaluran APD tadi di tengah pandemi ini, Bawaslu juga pasti punya tugas bagaimana memerangi money politik. Bagaimana nih Pak? Jadi money politik ini mungkin sudah tidak asing bagi kita. Benar. Yang perlu kita ketahui bersama terkait dengan dugaan pelanggaran tindak pidana yang berkaitan dengan money politik. Ini bukan hanya karena adanya pemberian uang saja, tetapi juga adanya pemberian barang yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun nanti peraturan KPU yang mengatur, ya, bahan kampanye itu seperti apa. Kaitannya dengan pidana ini, sanksi pidananya cukup berat, ya. Ini perlu kami sampaikan juga kepada masyarakat bahwasanya untuk tidak menerima apapun, ya, terkait dengan pemberian apakah itu calon, tim sukses dan lain sebagainya yang
meminta dukungan nantinya, ya, jadi memberikan suatu barang atau uang dengan maksud mendukung salah satu ataupun tidak mendukung. Nah, ini ada sanksi pidananya. Sanksi pidananya itu paling singkat 36 bulan. Ya, kurang lebih 3 tahun, paling lama 72 bulan. Dendanya itu 200 juta paling sedikit. Paling banyak 1 miliar. Dan ini bukan hanya dikenakan kepada pemberi saja, tetapi juga kepada penerima. Jadi perlu kami sampaikan perbedaan pemilu yang lalu dengan pilkada. Mungkin kemarin kami juga sampaikan sosialisasi pada pemilu. Pemilu yang dikenakan sanksi pidana hanya kepada pemberi. Ke penerima tidak. Maksud dan tujuannya agar penerima mau melaporkan. Oke. Tetapi karena sekarang kita diatur di undang-undang bahwasanya yang dikenakan sanksi itu kepada pemberi dan penerima. Pemberi dan penerima dua-duanya ya Pak. Ini yang benar. kita khawatirkan, mungkin masyarakat kita tidak tahu. Benar. Ya, dianggap mungkin orang memberi nih. Iya. Ya, orang memberi kenapa harus ditolak rezeki nih. Nah, tapi perlu dilihat dulu rezeki yang seperti apa yang harus ditolak. Pak. Nah, mungkin itu. Baik, terakhir Bapak Febri Adinata ST, Bapak selaku Ketua Bawaslu Bintan, mungkin Bapak ingin menyampaikan atau menghimbau masyarakat Provinsi Kepulauan Riau terkait pilkada mendatang. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Saya mengharapkan kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Bintan agar kita sama-sama dapat melakukan pengawasan terhadap jalannya pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2020 dengan lancar, aman, ya, damai. Kami juga berharap masyarakat dapat menjaga netralitas ASN terhadap pelaksanaan ini. Jadi kita himbau juga kepada ASN yang ada di Kabupaten Bintan untuk menjaga netralitasnya. Jadi lebih baik kita bekerja sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan tidak berpihak kepada calon-calon tertentu dalam pelaksanaan pilkada. Kita juga berharap masyarakat untuk dapat menghindari segala bentuk money politik, ya, pemberian apapun dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang kepada masyarakat, apakah itu diberikan oleh calon ataupun tim-tim dengan maksud untuk memilih seseorang ataupun tidak memilih seseorang, karena sanksi pidananya cukup berat. Kami hanya bisa menyampaikan bahwasanya kami jajaran Bawaslu, begitu juga Kajari dan kepolisian yang tergabung dalam Sentra Gakumdu tetap akan menindaklanjuti segala bentuk pelanggaran khususnya yang terkait dengan pidana. Dan selain daripada itu, kita berharap koordinasi semua pihak dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Bintan khususnya dapat terus ditingkatkan sehingga pelaksanaan ini tidak terjadi hambatan, tidak terjadi lagi PSU di Kabupaten Bintan maupun pelanggaran-pelanggaran hukum lainnya. Mungkin itu. Baik, terima kasih Bapak Ketua Bawaslu Bintan. Dan selanjutnya Bapak Kajari Bintan, Bapak Sigit Prabowo SHMH. Mungkin Bapak bisa menyampaikan himbauan atau harapan Bapak kepada masyarakat Provinsi Kepulauan Riau untuk pelaksanaan pilkada mendatang. Silakan Pak. Terima kasih ya. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya menghimbau kepada seluruh masyarakat sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Ketua Bawaslu bahwa marilah kita laksanakan kampanye ini dengan aman, damai, tentram, dan tidak berpihak. Karena ancamannya yang demikian sangat berat. Ini adalah spesialis sungguh. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sangat berat, di mana tadi disampaikan oleh Ketua Bawaslu minimal 3 tahun, maksimal 6 tahun dengan denda minimal 200 juta hingga 1 miliar. Makanya itu kepada para kontestan untuk tidak lagi bermain di sini, adalah kita bersama-sama menjaga netralitas, laksanakan kewenangan yang ada sesuai dengan tupoksinya, dan laksanakan apa yang menjadi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Semoga kita semua dalam melaksanakan pilkada di tahun 2020 ini berjalan dengan baik dan lancar dan tidak ada keluhan masyarakat yang ada di wilayah kita semua. Jadi semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan berjalan dengan lancar dan baik. Baik, terima kasih Bapak Kajari Bintan. Yang terakhir Bapak Rosyidi selaku Ketua GMPK atau Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi. Berikan sedikit himbauan dan harapan kita Pak kepada masyarakat untuk menjalani pilkada mendatang. Baik, terima kasih Mbak Siska. Iya, sama-sama. Himbauan saya kepada masyarakat, ya,
dalam rangka pengawasan pesta demokrasi ini, baik di tingkat kabupaten dan kota maupun provinsi, karena kita memang penyelenggaraan ini ada 5 kabupaten, 1 kota dan 1 provinsi. Nah, harapan kami bagi penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU benar-benar mematuhi aturan regulasi yang memang sudah digariskan dalam pelaksanaan pilkada itu sendiri. Nah, diharapkan kepada masyarakat, harapan kami tentu masyarakat ingin menjadikan pemilu ini bersih dari praktek-praktek korupsi yang seyogyanya melahirkan pilkada yang bersih, aman dan damai. Saya kira itu. Baik Bapak, terima kasih. Sebelumnya saya mengucapkan semoga pilkada mendatang berjalan sebagaimana mestinya, lancar, baik, dan meskipun di tengah pandemi COVID-19 ini, dan kedepannya pandemi COVID-19 langsung berakhir ya Pak ya. Semoga kita semua sehat selalu. Terima kasih atas waktunya. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa TV Kepri, usai sudah dialog khusus kita bertemakan persiapan dan antisipasi korupsi Pilkada Kepri dengan 3 orang narasumber kita, yaitu Kajari Bintan, Bapak Sigit Prabowo SHMH, Ketua GMPK Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi Bapak Rosyidi, dan Ketua Bawaslu Bintan Bapak Febri Adinata ST. Dan semoga pilkada mendatang dapat berjalan lancar meskipun di tengah pandemi COVID-19. Saya Siska Ramalia beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam TV Kepri. Memberikan informasi langsung dari narasumber terpercaya, berbicara secara fakta dan akurat, para narasumber yang ahli di bidangnya, mengupas tuntas permasalahan yang terjadi, memberikan solusi dan informasi di setiap pertemuan. Berbagai tema menarik seputar Kepulauan Riau dikemas secara hangat dalam Bincang Cerdas hanya di TV Kepri. Adik-adik, di sini tempatnya. Kalian bisa bernyanyi dan menari. Bermain dan belajar bersama. Juga menggambar serta mewarnai bersama. Jangan lupa ya, saksikan terus Bintang Kecil hanya di TV Kepri. Memberikan informasi secara akurat dan mudah dipahami. Mengabarkan secara langsung dari sumbernya. Dirangkum secara mendidik seputar Kepulauan Riau. Kita saksikan kabar Kepri selengkapnya. Menyampaikan kabar seputar Kepri. Kabar Kepri hanya di TV Kepri. Rangkuman berita terhangat dalam sepekan. Kepri Sepekan kembali hadir temani akhir pekan Anda. Memberikan informasi yang aktual dan terpercaya. Kepri Sepekan hanya di TV Kepri.